Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Humidatul Humairah, Prodi PGMI Fakultas FTIK Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang kisah Nabi Musa yang terdapat pada bab 9 buku Akidah Akhlak kelas 2. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa lahir ketika terjadi pada masa pemerintahan Fir'aun yang zalim di Mesir. Saat itu, Fir'aun merasa terancam dengan banyaknya populasi Bani Israel, sehingga ia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kaum tersebut. Namun, ibu Nabi Musa yang merupakan seorang wanita dari Bani Israel menyembunyikan kelahiran Nabi Musa dan merawatnya secara diam. Agar anaknya tetap aman, ibu Nabi Musa akhirnya meletakkan bayi Musa dalam sebuah peti dan menghanyutkannya di sungai Nil. Sesuai dengan petunjuk Allah, peti tersebut kemudian ditemukan oleh istri Fir'aun, Aisyah, yang sangat menyayangi Musa dan memutuskan untuk merawatnya sebagai anak angkat. Kelahiran Nabi Musa ini merupakan bagian dari takdir Allah yang sudah ditentukan, karena Allah telah memilihnya untuk menjadi seorang nabi dan pemimpin bagi Bani Israel dalam perjuangan mereka melawan penindasan Fir'aun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa mukjizat Nabi Musa. Dapat diketahui mukjizat Nabi Musa ada 5, yaitu yang pertama, tongkat yang menjadi ular. Nah, Nabi Musa diberikan tongkat oleh Allah yang dapat berubah menjadi ular besar. Ini adalah salah satu bukti kekuasaan Allah. Yang kedua yaitu tangan yang bersinar. Nabi Musa dapat mengeluarkan tangannya dari dalam bajunya, dan ketika ia menampilkan tangan itu, tangan tersebut bersinar putih tanpa cacat. Ini adalah tanda kekuasaan Allah yang dapat menyembuhkan dan memberi petunjuk. Yang ketiga yaitu pembelah Laut Merah. Nah, ini yang diketahui oleh rahmat manusia. Ketika Nabi Musa dan Bani Israel dikejar oleh pasukan Fir'aun, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul laut dengan tongkatnya, yang kemudian terbelah, membentuk jalan kering bagi Bani Israel untuk melewatinya. Laut tersebut kembali tertutup setelah mereka selamat menenggelamkan pasukan Fir'aun. Yang keempat yaitu air yang memancarkan mata air. Ketika Bani Israel kehujanan di padang pasir, Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukul batu dengan tongkatnya. Dari batu itu muncul 12 mata air untuk setiap suku Bani Israel. Nah, yang terakhir, turunnya manna dan salwa. Allah menurunkan makanan berupa manna atau sejenis makanan manis dan salwa, burung dari langit untuk Bani Israel selama mereka berada di padang pasir sebagai bentuk pertolongan dan rahmat. Jadi ketika Bani Israel berada di padang pasir, Allah menurunkan manna dan salwa, yaitu jenis makanan manis, dan salwa yaitu burung yang diturunkan oleh burung. Selanjutnya yaitu akhir kisah Nabi Musa alaihissalam. Akhir kisah Nabi Musa dimulai ketika beliau memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Setelah melewati Laut Merah yang terbelah dengan izin Allah, pasukan Fir'aun tenggelam. Nabi Musa kemudian memimpin mereka menuju tanah yang dijanjikan. Meski banyak yang menyimpang dan menyembah patung, anak sapi atau emas, Nabi Musa menerima wahyu Taurat di Gunung Sinai. Namun beliau wafat sebelum memasuki tanah yang dijanjikan. Nabi Musa dikenal sebagai Rasul yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Dan inilah kisah akhir dari Nabi Musa alaihissalam. Yang terakhir yaitu keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Yang pertama yaitu kepemimpinan yang bijaksana. Nabi Musa memimpin Bani Israel dengan penuh kesabaran, meskipun mereka seringkali mengeluh dan tidak patuh. Keteladanan ini mengajarkan pentingnya keteguhan hati dan kepemimpinan yang penuh kasih sayang. Yang kedua yaitu keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Nabi Musa
berani menghadap Fir'aun, penguasa yang zalim, untuk menyampaikan wahyu Allah meskipun tahu akan resiko yang dihadapi. Ini mengajarkan tentang keberanian dalam membela kebenaran. Yang ketiga yaitu kesabaran dalam menghadapi ujian. Nabi Musa menghadapi banyak ujian, termasuk ketika Bani Israel mengeluh dan menyembah berhala, namun beliau tetap sabar dan tidak menyerah dalam mendakwahkan tauhid. Ini menjadi teladan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Yang keempat yaitu tawakal atau bergantung kepada Allah. Nabi Musa selalu bergantung kepada Allah dalam setiap langkahnya. Seperti ketika beliau memukul Laut Merah dengan tongkatnya dan laut terbelah. Ini mengajarkan pentingnya tawakal dalam setiap tindakan. Jadi waktu Nabi Musa mendapat mukjizat, dapat memukul Laut Merah dengan tongkatnya dan lautnya terbelah, beliau juga bergantung kepada Allah, juga berdoa kepada Allah, juga berserah diri kepada Allah. Nah, yang kelima, kepedulian terhadap rakyat. Nabi Musa sangat peduli dengan nasib umatnya, terutama ketika mereka menghadapi kesulitan. Beliau berdoa dan berjuang demi kesejahteraan Bani Israel, yang menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap umat. Nah, jadi kita sebagai umatnya Nabi Musa juga merupakan umatnya Nabi-Nabi. Kita setidaknya melakukan paling tidak satu dari keteladanan sifat Nabi Musa alaihissalam. Nah, selanjutnya saya akan menampilkan video ilustrasi ketika Nabi Musa mendapat mukjizat, yaitu berupa dapat membelah lautan menggunakan tongkatnya. Dan simak video berikut ini. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Rabbi, ya Allah. Setelah beberapa poin-poin tentang kisah Nabi Musa yang saya jelaskan, di sini kita dapat mengambil hikmah bahwa banyak sekali cobaan
yang ditimpa oleh Nabi Musa, tetapi beliau tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sehingga beliau banyak mendapat mukjizat dan pertolongan dari Allah. Nah, kita meskipun mendapat banyak ujian, pantasnya kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita juga dapat mendapat pertolongan dan perlindungan. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.